Bahwa pada hakikatnya kita pasti berbeda, tetapi pada hakikatnya kita juga sama. Keragaman itu adalah kekuatan, ya. Diversity is the power. Tidak ada ini adalah bersumber dari satu, yaitu Tuhan Yang Maha Kuasa. Halo rekan-rekan, selamat datang di akun Indonesia Tanpa Sekat. Hari ini kita berada di Parahyangan Agung Jagatkarta dan kita akan membahas tentang Hari Raya Nyepi bersama para tokoh agama Hindu. Pada penasaran kan seperti apa? Selamat menyaksikan ya. Halo rekan-rekan Indonesia Tanpa Sekat, hari ini saya Ignacia Ivana sudah berada di Pura Jagatkarta di Ciampus, Bogor. Dan sekarang saya udah bersama para mangku. Nah, pasti pada penasaran, ditonton sampai akhir. Dan sekarang kita akan kenalan dulu sama para mangku ini. Mungkin boleh kenalan dulu Pak, dari nama, lalu di sini sebagai apa gitu. Dari OMC. Oh, baik. Terima kasih Mbak Iva, gitu ya, atas waktunya. Saya sendiri Ininga Suratijaya, pengempon dari Parahyangan Agung Jakarta ini, yang tugasnya sehari-hari melayani umat yang hadir, karena melakukan pengelolaan yang sifatnya teknis. Dipanggil dengan Bapak, panggil akrabnya? Ya, nengah saja. Pak Nengah. Nengah saja. Oke. Boleh dilanjut mungkin ke Pak Wayan? Om Swastiastu, saya Mangku Wayan Sudiarto. Sehari-hari di sini yang disebut dengan sekarang ditetapkan oleh beliau sebagai Ketua Koordinator Sinandito Pengayahan Ring Parahyangan Agung Jagatkarta Taman Sari di metode pengayahan kami itu kami bagi seminggu bergilir, karena kami terdiri dari beberapa perwakilan dari pura di luar Bogor ini. Itu yang bisa sementara kami sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak. Om Swastiastu, saya Sinandito Mangku Wayan Pesat, juga sebagai pelayanan atau pengayah di Parahyangan Agung Jagatkarta Gunung Salak. Tugas kesehariannya sama dengan Bapak Wayan, itu adalah mengantar umat di dalam persembahyangan sehari-hari. Terima kasih. Terima kasih. Nah, jadi rekan-rekan, saat ini pura ini nama lengkapnya, ya nama lengkap ya kayak nama orang, itu adalah Pura Parahyangan Agung Jagatkarta, dan terletaknya di Taman Sari, Ciampus, Bogor, di kaki Gunung Salak ya. Nah, hari ini kita bersama para bapak-bapak mangku akan sedikit membahas tentang perayaan Nyepi. Jadi kan mungkin teman-teman dan rekan-rekan di sini tahu Nyepi itu adalah hari raya khas agama Hindu. Tapi sebenarnya apa aja sih yang dilakukan saat Nyepi dan apa makna di baliknya? Kita akan tanya ke para mangku ini. Sebelumnya kita akan tanya-tanya sedikit ini tentang Pura Jagatkarta ini. Pura Jagatkarta merupakan salah satu pura terbesar di Indonesia karena merupakan pura yang terbesar di Pulau Jawa dan terbesar kedua ya di Indonesia ya setelah Pura Besakih. Boleh dong Pak diceritakan sedikit Pura Parahyangan Agung Jagatkarta ini sejarahnya bagaimana dan kok bisa sih ada pura sebesar ini ternyata di Bogor terutama? Ya, terima kasih Mbak Eva. Saya kira itu sedikit alat ini, kita tidak menyebutnya sebagai pura, tapi menyebutnya sebagai Parahyangan. Ya, Parahyangan Agung Jagatkarta memang sudah setara
Parahyangan dengan pura itu sudah setara, tapi untuk di Jawa Barat ini ini sudah kita memberikan penghormatan kepada dewa yang Prabu Siliwangi, pribadi gas yang ada di sini. Maka ini disebut dengan Parahyangan Agung Jagatkarta. Yang mulanya memang disebutnya Penataran Agung Gunung Salak, tapi sejak Menteglingis kita sebut dengan Parahyangan Agung Jagatkarta, karena ini sesuai dengan sastra, ya, sastra nama Jagatkarta itu dipilih bagaimana pada saat Tuhan yang Maha Kuasa itu menciptakan alam ini disebut dengan Sang Yang Jagatkarta. Makanya disebut dengan Parahyangan Agung Jagatkarta. Tidak menyebut sebagai pura. Parahyangan, cukup Parahyangan Agung. Parahyangan Agung Jagatkarta. Oke, ini sesuatu yang baru buat saya informasinya. Ya. Kalau pembangunan, ya, jadi memang sejarahnya di sini menurut sejarah dari buku sejarah kerajaan-kerajaan Sunda, ya, ini salah satu adalah tempat petilasan dari Sriwadija Prabu Siliwangi, ya, yang pada abad ke-15 yang merupakan kerajaan terakhir dari kerajaan ini. Dan pura ini sejak tahun 1995 ya dibuatkanlah candi. Kemudian candi yang merupakan petilasan dari Hyang Prabu. Kemudian secara spiritual itu Menteglinggisnya dilakukan pada tahun 2005 sehingga sampai sekarang nanti tahun ini sudah ke-16 nanti. Jadi tahun 95 itu yang pertamanya adalah candinya dulu, Candi. ya, baru dilengkapi dengan yang lain. Oke, berarti dari 2005 sampai sekarang pun pembangunannya terus berlanjut ya Pak? Ya, jadi sampai sekarang memang kita sifatnya hanya melengkapi dari Parahyangan Agung ini sebagai satu kesatuan pura Jagatnata, ya, pura Jagatnata. Jadi di belakang ini kita juga sedang membangun yang sudah menjadi master plan dari pura ini adalah pura Melanting dan Pataragini. Kalau untuk bagian-bagian Parahyangan Agung ini sendiri boleh dijelaskan nggak Pak? Sedikit. Oh ya, baik, terima kasih Pak. Jadi di sini setiap pura dan khususnya di Parahyangan Agung ini kita ada istilahnya 3 zona, yang kita satu zona itu dengan mandala, ya. Mandala. Ya, mandala. Jadi namanya yang paling luar, yang paling bawah levelnya itu disebut dengan Tanista Mandala. Tanista Mandala. Jadi di situ di Tanista Mandala itu semua kegiatan-kegiatan yang profan gitu itu dilakukan. Nah, untuk rapat-rapat, pertemuan, menerima tamu, persiapan segala macam dilakukan di Tanista Mandala. Ya. Kemudian zona yang lebih tinggi lagi, ya, itu adalah Madya Mandala. Ya. Nah, ini tempat kita tinggal ini. Nah, ini sudah mulai ada bangunan-bangunan suci, tempat ritual-ritual suci, tempat tarian-tarian yang sakral sudah mulai dilakukan di Madya Mandala. Termasuk juga melakukan pasaruan. Terus yang terakhir ada namanya Utama Mandala. Nah, di situ sudah semua kita yang sifatnya sisi dilakukan di situ. Persembayangan juga dilakukan di situ di Utama Mandala. Nah, di dalam Utama Mandala ada juga namanya utamanya utama. Disebut dengan utamanya utama Mandala. Nah, disitulah ada berbagai macam pelindung yang tadi salah satunya tadi Bandu, Candi, dan juga Pamusana, dan juga Palerokli, dan lingi-lingi lain yang menjadi satu kesatuan sebagai area yang suci, tempat kemudian dari dari umat yang berkeyakinan terhadap keberadaan dari Yang Kasa. Oke, terima kasih Pak. Jadi rekan-rekan sedikit menyingkat, jadi ada 3 mandala di sini. Yang pertama disebut Tanista Mandala, yaitu adalah tempat untuk bisa dibilang untuk umum boleh lah ya. Jadi tempat kita untuk berkumpul, untuk berdiskusi itu boleh di situ. Lalu ada
Madya Mandala. Nah saat ini kami ini take-nya ada di Madya Mandala, di mana sudah mulai ada ritual. Dan yang terakhir dan yang paling sakral itu kita sebutnya utama mandala gitu. Itu adanya di atas sana di belakang. Ya, oke. Ini sedikit tadi tentang pura Parahyangan Agung Jagakarta gitu ya. Didirikannya tahun 1995 dan memang khusus ada tempat untuk menghormati Prabu Siliwangi sebagai raja terakhir kerajaan Pakuan Pajajaran. Nah, sekarang kita akan mulai masuk ke topik tentang Nyepi sendiri, Pak. Nah, kalau Nyepi sendiri itu kan kita tahu bahwa Nyepi itu menyepi secara umum, tidak melakukan apa-apa. Tapi sebenarnya apa sih makna nyepi itu dengan lebih lengkap dan lebih dalam? Mungkin Pak Wayan bisa menjawab. Terima kasih. Pada hakikatnya nyepi itu adalah suatu introspeksi diri, di mana pada saat nyepi itu, sebagaimana yang lazim kita lakukan itu adalah mati karya, arti tidak melakukan kegiatan, amati lelungan, tidak pergi kemana-mana, amati lelangunan, tidak berpoya-poya dalam kegembiraan, tidak minta keluar kemana-mana, kemudian amati geni, tidak melakukan kegiatan memanfaatkan aku. Dalam hal ini kita tidak merasa. Hakikat daripada masing-masing istilah yang dipergunakan itu, misalnya seperti mati geni itu adalah lebih banyak menghentikan, mengistirahatkan nafsu emosi kita sehingga kita mampu mengendalikan diri kita. Nah, bagaimana kita bisa mampu mengendalikan diri? Makanya melalui proses kita tidak melakukan bepergian. Kalau orang bepergian, banyak sekali yang bisa dilihat, banyak sekali yang bisa dilakukan. Semakin banyak yang kita lakukan, kemungkinan kesalahan itu semakin tinggi. Ya, sama dengan masalah amati lelangunan, bergembira, berkepanjangan yang tidak ada batasnya. Cenderung kita akan melakukan kegiatan-kegiatan, hawa nafsu kita akan lebih terbuka. Itulah yang ingin kita lakukan. Nah, di dalam proses penyepian ini, itu yang seperti awal kami sampaikan itu adalah introspeksi diri. Kita ingin mengevaluasi diri kita. Sejauh ini apa yang telah kita lakukan? Perbuatan-perbuatan baik apa yang telah kita coba lakukan? Perbuatan-perbuatan yang tidak baik apa yang telah kita lakukan? Mari kita mengkoreksi diri. Dengan harapan di hari kemudian kita mampu memperbaiki hal-hal. Karena kami menyadari bahwa perbuatan-perbuatan itu adalah karma-karma yang mau tidak mau akan ada hasilnya sendiri. Itu daripada nyepi itu sendiri. Cenderung introspeksi diri supaya menjadi diri kita harmonis. Kalau diri kita harmonis, maka lingkungan kita sesama manusia akan harmonis. Dan dengan alam pun menjadi harmonis. Di dalam keharmonisan itu akan terjadi kedamaian. Oke, jadi memang untuk introspeksi diri supaya pada akhirnya kita bisa harmonis ya, dengan baik dengan diri sendiri, dengan sesama maupun dengan alam. Itu arti dari nyepi. Jadi bukan hanya sekedar menyepi tidak melakukan apa-apa gitu. Ada makna lebih di balik itu. Nah, kalau nyepi sendiri itu sebenarnya dilakukannya setiap apa sih? Kan mungkin tiap tahun orang nyepi tahunya tanggal merah, tapi mungkin tanggalnya tidak seragam gitu. Itu mungkin boleh dijelaskan sedikit perhitungannya dari mungkin Pak saya. Ya, terima kasih. Kami sebelum masuk kepada tahun baru Saka itu, jadi peringati setiap tahun sekali. Itu kami sebelum melakukan perayaan nyepi ada yang disebut dengan melakti terlebih dahulu untuk menyambut yang tadi introspeksi diri tadi yang telah disampaikan oleh Pak Wayan, bahwa semua
peralatan atau prasimo namanya di dalam suatu upacara itu disucikan, termasuk diri kita masing-masing. Kelak hari besok kita akan merayakan penyepian supaya dapat melaksanakan dengan hening. Tentunya tujuan itu adalah untuk mendapatkan keharmonisan dari hubungan Tuhan, manusia dengan Tuhannya, manusia dengan lingkungan, dan manusia dengan alamnya. Itu sebelum kita melakukan hari penyepian. Mengenai tadi dilakukan setiap tahun politik itu perhitungan daripada tahun Saka. Setiap perubahan tahun itu kita melakukan hari yang disebut dengan hari raya Nyepi, itu kita lakukan setiap tahun sekali. Nah, tadi mengenai perhitungannya, barangkali kami selaku pelayanan di sini atau pengayah namanya, kami hanya bisa melakukan adalah kegiatan seperti itu hari Nyepi. Mungkin secara perhitungannya Pak Prof barangkali bisa menambah atau dengan Pak Mangku Wayan, karena kalau ditanya mengenai perhitungannya. Nah, tapi yang kami tahu di dalam pelayanan ini adalah perubahan tahun baru Saka. Yang itu. Terima kasih. Perubahan tahun baru Saka Iya. ya. Jadi memang tahun perhitungannya khusus untuk tahun Saka itu dari umat Hindu sendiri. Jadi kalau perhitungannya berdasarkan pendekatan perhitungan bulan, makanya bulan hidup sama bulan mati, bulan ya. purnama sama bulan namanya atau film itu yang namanya, Ya. bulan hidup, purnama, bulan mati, film namanya ya. Jadi pada saat kita macuran, pada saat film itu Pada saat bulan jadi bulan mati, ya. Jadi itu kita melakukan pecaruan, ya. Pecaruan itu adalah proses kita membuat respect kepada alam semesta sebelum kita menyambut Nyepi besok, terasa besoknya. Jadi perhitungannya bukan matahari tapi bulan. Sehingga itu bulan hidup, bulan mati, karena pada saat pecaruan pasti sekali bulan mati. Jadi sudah pasti kalau Hindu itu bulannya adalah bulan mati. Pendekatan Jadi, perhitungan ya, itu pendekatan yang kita kan untuk Nyepi ya. Tadi pertanyaannya itu mesti Oke. perhitungan. Ya. Oke, itu Jadi lunar system, sama Ya, seperti di ya. Chinese ada lunar system lunar ya. system. Ya, Pakai gitu. matahari. Ya. Oke. Baik, ini menarik ya. Jadi tahun baru Saka itu ternyata mengikuti bulan gitu, Yes. bukan matahari. Oke. Nah, sebenarnya pada saat hari raya Nyepi tadi sudah disebut juga oleh Pak Mangku, ada beberapa rangkaian upacara yang dilakukan gitu. Boleh dijelaskan sedikit kali ya Pak, untuk upacara ini apa aja sih rangkaiannya? Boleh Pak? Ya, terima kasih. Jadi di dalam proses ritual upakara berkaitan dengan Nyepi, itu sebelumnya itu ada yang disebut dengan mekis Mekis. atau melasti. Oh, Ya. Nah, mekis atau melasti itu sendiri adalah pada hakikatnya kita ingin melepas hal-hal negatif di dalam diri kita, di alam semesta ini. Mencoba kita menetralisir supaya diri kita menjadi lebih baik. Dengan asumsi waktu kita mekis menuju ke Segaro, pada umumnya kami menuju itu Segaro atau ke danau atau ke tempat mata air. Di situ kami akan mencoba melepaskan diri secara spiritual melalui upakara tertentu. Kemudian pada saat itu kita juga mengambil tirta amerta. Kalau kita Segaro ngambil di Teleng Segaro, di tengah laut itu, sehingga tirta itu yang akan kami punut, kita bawa ke tempat kami melakukan upacara tadi. Nah, sehingga tirta-tirta ini kapan kita tibakan, kita berikan kepada umat sedharma, umat-umat kami, saudara-saudara kami, dengan harapan bahwa melalui tirta itulah kita bisa disucikan. Kalau sudah tirta itu margi di antara kita, tirta-tirta itu juga margi, arti kita laksanakan di lingkungan kita, di alam ini, dengan harapan bahwa seperti tadi kita menjadi suci, bersih, alam juga menjadi bersih, suci, semuanya suci dan bersih, sehingga kehidupan harmonis itu hendaknya kita bisa capai.
Karena dengan kesucianlah, dengan kebersihan hati, dengan kebersihan lingkungan itu, kedamaian kita bisa. Itu tadi melasti ya sebelum itu. Melasti. Setelah itu Nah, melasti itu membawa protimo-protimo yang sempat tadi disebutkan itu, protimo-protimo itu kami pundut, kami bawa menuju ke samudra atau ke tempat petirtan, arti tempat mata air, atau ke danau, yang mana lebih praktis, dekat kami bisa lakukan. Kalau di sini biasanya kemana Pak? Di sini kalau zamannya normal, kami sebut normal, ini kan masalah COVID sekarang ini, keterbatasan interaksi kita, sehingga rencana kami kita lakukan di tempat karena kami punya petirtan. Tapi biasanya dibawa juga ke samudra ya? Ya, Ya. biasanya ke Segaro kan. Segaro, Ya. sana. Di daerah. Oke, itu tadi berarti melasti itu kira-kira berapa hari sebelum nyepi ada aturannya Pak? Atau H-3 biasanya. H-3. Oke, lalu setelah melasti ada apa lagi Pak? Ya, terima kasih. Setelah melasti kita ada namanya penelitian alam semesta di Kabupaten Betari. Nah, malam itu kita lakukan mencari di mana di lingkungan pura masing-masing atau menyesuaikan dengan kondisi di tempat itu, apakah itu sesuai dengan apa wilayah atau pura. Dan pada malam harinya kita membersihkan joko di masing-masing ini, masing-masing tempat tinggal. Ada sebagai wujud bahwa tempat kita sudah bersih agar besok menjalankan yang disebut dengan serata penelitian yang tadi telah disampaikan. Pecaruan serata itu berdasarkan pecaruan hari. Nah, pada saat pecaruan itu adalah mengusir secara simbolis sifat-sifat negatif, maka diwujudkan dalam bentuk pokok kalau di Bali. Nah, atau di sini diwujudkan dengan pemukulan benda-benda, artinya sebagai simbol untuk mengusir hal-hal yang sifat negatif supaya tidak ada dalam lingkungan di mana kita melaksanakan kegiatan yang menjalankan berangkat penelitian. Itu satu simbol saja. Artinya semua benar kembali kepada diri kita supaya sifat-sifat negatif tadi sudah tidak ada lagi, itu diwujudkan dalam bentuk nyata seperti Allah itu tadi. Itu bersifat yang sifatnya adalah raksasa atau negatif. Oh, jadi kalau yang kita banyak tahu itu adalah pawai ogoh-ogoh ya, H-1 sebelum nyepi. Itu adalah perwujudan dari energi-energi negatif yang buruk juga, dan itu pada akhirnya nanti akan dibakar, dimusnahkan. Tapi kalau di sini biasanya bisa juga disimbolkan dengan pemukulan alat-alat yang bersifat mengusir. Intinya alat yang dipukul tuh alat apa Pak? ya apa saja seperti kentongan, bentuk-bentuk seperti itu nanti kita muter di sekitar di pura, di sekitar pura. Dalam pada proses waktu pemekaruan tadi itu kemudian warna gunung itu maksudnya di mana kita melaksanakan kegiatan itu ada kegiatan seperti itu yang memukul-mukul benda, kentongan dan lain sebagainya. Oke, jadi memang semakin setelah sudah melasti dilanjutkan dengan tadi memukul itu namanya adalah ada nama khususnya nggak ya Pak? Ngerupuk ya. Pengerupuk ya. Pengerupuk. Lalu baru pagi harinya dilanjutkan dengan nyepi. Jadi memang kita sudah dipersiapkan untuk benar-benar bersih ya, untuk benar-benar melakukan introspeksi. Oke, nah tadi lalu setelah pas pada hari saat nyepi itu kita tidak boleh melakukan 4 hal tadi ya Pak ya. Ada kalau saya boleh catat, amati geni, amati karya, amati lelungan, dan amati lelanguan. Oke, pas. Nah kalau itu kan nyepi berarti seharian ya Pak, dari pagi sampai malam 24 jam. Pagi hari lagi. 24 jam. Oke, dan itu diharapkan memang introspeksi diri. Nah setelah itu apa Pak yang dilakukan setelah meeting? Setelah kita sudah 24 jam itu, apakah ada rangkaian acara lain atau sudah boleh kembali seperti biasa gitu? Jadi itu disebut dengan istilah ngembak geni. Ngembak geni. Besok yang sudah mulai kita melakukan kegiatan. Seyogianya setelah habis itu kita disebut dengan Dharma Santi. Dharma Santi. Kita melakukan silaturahmi
sesama tetangga, sama saudara, saling menyampaikan semoga kita menjadi santi, damai, karena kita telah berproses sebelumnya mencoba untuk menjadi orang yang lebih baik dari sini. Oh, jadi ada tradisi juga ya. Ini Ya. untuk setelah kita introspeksi, kayak setelah kita bersih, kita bertemu dengan yang lain, bersilaturahmi. Memang budaya silaturahmi itu di Indonesia apalagi sangat kuat ya Pak ya. Itu jadi panjang ya, tidak hanya 1 hari doang tanggal merah itu, tapi mungkin bisa seminggu kali ya Pak ya. Untuk Nanti dari kalau waktunya berkunjung ke sana sini kan Pak, saudara banyak, mungkin lebih lama ya. Oh itu, makanya kalau biasa saya taunya kalau dikenal ini di Bali gitu libur sekolahnya banyak jadinya karena acaranya juga banyak Banyak, gitu. ya. Oke, luar biasa banget ini. Lalu tadi kan kita tahu bahwa itu seminggu udah berarti saat nyepi di Bali itu sangat meriah. Di sini juga pasti sangat meriah ya Pak ya biasanya. Ada lagi nggak sih untuk perayaan-perayaan lain gitu selain nyepi yang memang dirayakan oleh umat Hindu? Karena kan kalau kita tahunya di tanggal merah hanya ada nyepi gitu. Ya. Boleh Pak Oni? Oke. Perayaan-perayaan lain yang pada umumnya itu satu disebut dengan perayaan Galungan Kuningan, ya. Perayaan Saraswati, perayaan Siworatri, ya. Perayaan Galungan Kuningan itu adalah berkaitan kita merayakan, mensyukuri bahwa kita sudah mampu melewati hal-hal yang tidak baik di diri kita, yang sering disebut dengan kemenangan Dharma melawan Adharma. Dharma melawan Adharma. Jadi kebaikan itu mengalahkan yang tidak baik. Oke. Itu pada saat Hari Raya Galungan dan Kuningan. Ya. Kemudian Hari Saraswati. Hari Saraswati itu perayaan dengan turunnya ilmu pengetahuan. Ya, jadi kita mensyukuri, memuji kehadapan Tuhan bahwa telah diberikan kepada kita ilmu pengetahuan. Itu di Saraswati. Ya, itu yang kita rayakan secara lebih menonjol. Ya. Di dalam perayaan Siworatri ini yang sudah mulai umum sekarang, bahwa Siworatri itu bahwa manusia itu merasa diri kita itu penuh dengan dosa. Kelahiran kita itu dipenuhi dengan dosa. Maka di Siworatri itu harapan kita semoga dosa-dosa kita bisa tertebus, penebusan dosa, dibilang seperti itu. Dalam pengertian tidak mutlak seperti itu, tetapi ini harapan dan permohonan kita sebagai manusia menyadari bahwa kita itu penuh dengan dosa. Semoga pada hari itu Tuhan yang Maha Kasih dan Maha Penyayang mampu memberikan kita perubahan-perubahan perilaku sehingga dosa-dosa kita bisa kita perbaiki, dengan harapan Tuhan mengampuni dosa-dosa kita. Jadi pada saat itu hanya tidak begitu saja dibalik menjadi dosa menjadi tidak dosa, tidak. Tetapi supaya dosa-dosa kita itu kita sadar akan kesalahan, tindakan-tindakan selanjutnya kita harus berbuat yang jauh lebih baik. Jadi perbuatan yang lebih baik itu lebih banyak kita lakukan dari perbuatan yang tidak baik, kira gitu. Karena semakin banyak perbuatan yang baik, sehingga kualitas dari perbuatan tidak baik itu akan lebih mengecil dibandingkan dengan kualitas perbaikan yang kita lakukan. Itu adalah Siworatri. Yang kita lakukan juga itu sama dengan Jagra, melakukan lek dan melakukan Tapo Brata Samadhi. Di situ kita betul-betul introspeksi lebih dalam lagi, sehingga selalu mengheningkan diri, selalu memfokuskan diri, selalu mencoba memperhatikan bahwa Tuhan itu adalah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Karena berkatnya, sehingga apa yang kita harapkan terjadilah terhadap diri kita. Syukur-syukur dosa kita tertebus. Kalau perayaan-perayaan itu dilaksanakannya tiap kapan Pak? Itu juga Siworatri itu pada bulan yang tergelap. Itu juga film Tadi, tetapi film yang paling gelap. Gelap. Itu pada umumnya itu Jadi pada saat posisi
ke-7, bulan Iya. ke-7. Untuk penanggalan ini Penanggalan. lunar system itu. Bulan yang tergelap ya, Iya. jadi ya. Ini saya baru tahu kalau yang Siwaratri. Siwalatri. Kalau Galungan dan Kuningan itu kan ada setiap berapa hari gitu ya Pak ya? 6 bulan. 6 bulan. Siap. 6 bulan kali Bulan. 35. Solar tadi. Hitungannya, ya. Oke. Oh itu apakah ada juga dengan bulan gitu, misalnya bulannya pada saat film atau saat apa gitu? Kita pakai wuku ya, bikin wuku Oh. kita pakai ya. Wuku. Jadi namanya wuku Dungulan sama Kuningan. Ya, itu kan kelipatan 7 wuku itu ya. Jadi memang Hindu itu mengambil beberapa perhitungan yang memang ada kelipatan 7, ada kelipatan 35 hari gitu ya. Jadi sehingga mappingnya tidak sama dengan bulan Masehi. Ya. Jadi yang itu yang menyebabkan tiap tahun itu harinya bisa berganti. Bisa berganti. Oke. Banyak ya, jadi ada Galungan, Kuningan, tadi ada Saraswati juga, lalu ada Siwalatri. Nah, ada lagi nggak Pak kira-kira? Yang sifatnya lokal banyak yang sifatnya lokal. Kan masing-masing. Jadi tadi dalam konteks misalnya tadi tato brate penyepian itu kan secara kalau kita simpulkan itu kan kontemplasi ya. Ya. Jadi kontemplasi, apalagi untuk anak-anak muda seperti sekarang. Ya, anak-anak muda sekarang ya 2 jam aja tidak ada listrik, ngomel kan? Iya kan? Nah, pada saat tato brate penyepian itu menjadi item penting. Jadi listrik bukan api dalam masak aja, listrik mati. Iya. Jadi tidak ada wifi. Ya, jadi bagaimana merasakan benar-benar kontemplasi pada saat pikiran kita nggak terganggu sama gadget. Ya, kita sudah mulai menyadari, oh iya beginilah kemahakuasaan dari Tuhan alam semesta. Kita bisa hidup, bisa bersama, ya, bisa menyadari kalau kita suatu saat nanti harus kembali kepadanya nggak bawa gadget kan ya. Nah, seperti apa ya, gitu kan? Ya, itu kontemplasi di situlah. Makanya dalam bahasa praktisnya di Bali dirumuskan catur brate yang tadi. Ya udah gampangnya mati geni saja. Ya, berarti tidak masak, ya kan? Tidak ada listrik, tidak ada wifi, ya kan? Sudah itu tidak pergi, tidak bekerja. Jadi kalau tidak bekerja tidak pergi kan? Mati karya. Nah, jadi kalau di rumah walaupun work from home nggak kerja juga, kan gitu kan? Jadi artinya kita set sehari 24 jam saja kita nggak memikirkan pekerjaan, kita nggak memikirkan yang sifatnya duniawi, musik-musik apa tadi yang berkait dengan nafsu kita ya, yang disebut dengan tamas kita, matikan. Nah itu makanya sebenarnya kata kunci kontemplasi. Dan anak-anak muda ini penting sekarang itu. Tidak hanya api dalam letterlock untuk masak ya, untuk Api dan turunannya ya. dan turunannya energi yang makanya sekarang untuk khususnya untuk kita yang di luar Bali kan tidak bisa seperti di Bali, tidak pergi. Jadi paling di rumah aja. Di luar terang kan, tetap aja di luar terang. Tapi bagaimana ke dalam diri kita mengajarkan? Ya, kita kan tinggal di tempat yang heterogen kan ya. Jadi sebelah kita ada yang umat yang lain ya, yang tidak merayakan nyepi. Tapi kita nggak boleh memaksa, matikan dong listriknya kan nggak begitu juga kan. Yang dimatikan adalah di sini. Minimal di keluarga kita, caranya membatasi anak-anak juga untuk generasi muda, matikan listrik, matikan wifi, ya kecuali ada yang sakit itu dengan ya ada bayi itu boleh ya. Tapi terbatas pada pusat buat susu saja. Dan gitu biasanya itu dalam praktisnya yang sehari-hari untuk zaman now ini begitu biasanya kita lakukan ya kepada anak-anak muda. Kita sementara biasanya dengan pemahaman seperti itu anak-anak akan menyadari gitu. Jadi memang dikhususkan benar-benar untuk introspeksi, kontemplasi, dan memang sebisa mungkin semua ya, dari tua, dari muda sampai yang sudah lanjut usia pun harus juga untuk, bukan harus ya, kesadaran diri sendiri kita, ya, untuk mengikuti ini gitu. Jadi emang maknanya sangat
dalam sekali, dan bagaimana juga kita untuk mengikuti dan bagaimana kita merepresentasikannya itu. Iya. Nah, satu yang terakhir nih Pak Mangku, boleh dong saya dan teman-teman dari Indonesia Tanpa Sekat ini minta pesan-pesan untuk anak muda, terutama bagaimana kita harus menjaga keberagaman kita ini. Mungkin dari Pak Wayan dulu, boleh? Ya, terima kasih. Dalam rangka kita menjaga keberagaman ini, pada hakikatnya harus kita memahami dulu perbedaan itu kayak apa sih. Terus kita pahami juga persamaan itu kayak apa sih. Jadi pemahaman itu lebih dulu harus kita. Dan kita harus menyadari bahwa pada hakikatnya kita pasti berbeda. Tetapi pada hakikatnya kita juga sama. Samanya di mana? Samanya kalau kita buka baju, ya, terbuka sama sekali. Untuk melihat saya itu siapa, kita tidak akan tahu. Kulit kita akan mirip sama, daging kita juga akan sama, ya. Kemudian, tetapi kesamaan itu tidak sama persis. Pasti ada bedanya. Kenapa? Karena satu kulit, satu badan itu berada di sisi tertentu, yang satu lagi berada di sisi tertentu. Nah, kalau itu kita sadari bahwa kita pada hakikatnya berbeda, tetapi bukan perbedaan itu yang harus kita benturkan satu sama lain, tetapi di antara perbedaan itu ada persamaan. Maka pada saat kita melihat perbedaan seperti itu, kita sadari bahwa perbedaan itu, maka perbedaan itu menjadi indah. Nah, keindahan perbedaan itu baru kita membawa ke diri kita ada persamaan. Persamaan persepsi bahwa satu sama lain itu indah itu. Kalau kita sudah muncul rasa keindahan itu, maka harmonisasi di antara kita, toleransi di antara kita akan pasti muncul. Karena saya melihatnya, kami melihatnya bahwa perbedaan itu indah, ya. Tetapi perbedaan itu bukan untuk dipertentangkan. Tetapi perbedaan itu untuk dipahami. Pada hakikatnya kita berbeda. Di dalam perbedaan itu ada persamaan. Itu menurut saya. Oke, jadi luar biasa sekali pahami perbedaan dan persamaannya. Oke, dan perbedaan itu bukan menjadi suatu halangan ya buat kita, malah itu adalah suatu keindahan. Oke. Terima kasih Pak Mangku, mungkin boleh lanjut ke Bapak. Ya, boleh. Kalau saya sih pesan saya bahwa keragaman itu adalah kekuatan, ya. Diversity is the power. Jadi kalau kita sesuatu yang homogen itu cenderung lemah, ya. Kalau kita heterogen, sama seperti di ekosistem juga begitu ya. Ekosistem yang namanya paling stabil itu adalah ekosistem yang dengan keragaman hayatinya paling tinggi, apalagi dengan keyakinan. Ya, jadi kita sesungguhnya di Indonesia ini ada di alam surga yang nyata. Diversity yang paling tinggi di dunia. Diversity apa saja paling tinggi di dunia. Ya, tumbuh-tumbuhannya paling, lingkungannya, manusianya juga. Dari mulai rambut keriting sampai rambut lurus ada, kulit terang sampai kulit gelap ada. Semuanya cantik, semuanya indah. Ya, saya sudah sering, udah dari ujung timur, ujung barat, pernah ke Indonesia, ke Eropa juga senang rasanya. Tidak ada negeri yang paling nyaman seperti Indonesia. Maka sangat saya anjurkan ke anak-anak muda ya, bahwa pertahankan ini dan pertahankan keunikan masing-masing. Kalau keyakinan juga pertahankan masing-masing. Jadilah Hindu yang baik, jadilah umat Katolik yang baik, jadilah umat Islam yang baik. Jangan gitu. Ya, dengan begitu kita akan strong, kuat. Kita bisa, kalau kita paham terhadap filsafat dari keyakinan kita masing-masing, bukan kita untuk dipertentangkan, tapi itu jadikan kekuatan ya untuk menghadapi yang ingin menghancurkan kita. Itu anak muda itu. Ya, saya nyaman, saya berada sangat nyaman di lingkungan yang beragam ini. Jadi ya, pada saat juga jadi
di sini pada saat jadi majority juga pada saat saya SMA di Bali. Oh iya, saya bagaimana membayangkan saudara-saudara saya yang jumlahnya sedikit, tapi kira sangat juga respect, mereka sangat respect kita. Jadi kepada anak-anak muda ini ya, jangan malu menjadi diri sendiri. Ya, yakinkan apa? Bahwa ada kekuatan, ada anugerah yang luar biasa ya dengan diri sendiri ya. Jadi semuanya punya keindahan, yang baik yang berkulit gelap maupun yang berkulit terang, maupun yang dari berkulit berambut rulur sampai yang keriting, semua ada keindahan, ada kecantikan di situ. Apalagi kita bersatu bersama-sama, luar biasa Indonesia ya. Jadi seperti yang saya katakan tadi, untuk anak-anak muda, jadilah diri sendiri, karena the diversity is power. Jadi keragaman itu adalah kekuatan yang tidak bisa dianjurkan oleh bangsa manusia. Terima kasih. Terima kasih, luar biasa sekali. Jadi keanekaragaman merupakan kekuatan ya. Kalau kita semuanya sama itu malah menjadi lemah. Jadi memang bagaimana kita menjadi diri sendiri itu yang diperlukan untuk kita membangun sesuatu menjadi kuat gitu. Oke, mungkin satu dari Pak Olen. Ya, terima kasih. Kalau dari saya, pesan saya bahwa kita ada ini adalah bersumber dari satu, yaitu Tuhan Yang Maha Kuasa. Jadi mari kita dari sumber itu kita hormati, hargai satu sama lain, bahwa semua itu adalah satu potensi yang bisa untuk membangun dalam satu kehidupan di dunia ini. Kita menghargai satu sama lain karena sumber kita adalah satu. Sesungguhnya kita adalah saudara. Jadi tidak mungkin satu sama lain atau saudara kita akan tidak baik. Dan ya, bukan saya. Terima kasih. Jadi semuanya itu dari satu sumber, punya potensi yang sama, punya kekuatan yang sama untuk menjadi lebih baik. Oke, nah rekan-rekan itu tadi sedikit penjelasan kita tentang Sedikit tambahan gitu ya, sedikit tambahan untuk kalau ini adalah pemirsanya anak-anak Hindu maupun non Hindu gitu ya, semuanya bahwa prinsip filsafat di Hindu ini yang pertama adalah Vasudewa Kutumbakam. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa semua makhluk itu bersaudara. Ya, Vasudewa Kutumbakam. Yang kedua, yang kedua adalah Tatwamasi. Tatwamasi, kamu itu adalah saya adalah kamu, itu ngapain kita berdua? Jadi sesungguhnya ya, saya adalah kamu saya gitu. Jadi itu filsafat yang disampaikan oleh Mangsi. Oke, jadi memang kita semua bersaudara dan kamu adalah aku adalah kamu. Jadi memang bagaimana mungkin bisa saya terjemahkan, kalau misalnya kita mau dihargai, kita pun harus menghargai orang lain sebagaimana kita ingin dihargai. Gitu. Oke. Hari ini pembicaranya luar biasa sekali. Saya sendiri banyak mendapatkan informasi dan juga pengetahuan-pengetahuan baru yang sangat menyegarkan juga ya. Dan ini jadi semangat buat kita buat terus sama-sama berjalan maju dan tidak mengkotak-kotakan, tidak berseberangan, tapi justru kita berkolaborasi untuk menjadi lebih baik lagi ke depannya. Oke, Pak Kuwayan, Pak Punengka, Pak Kuwayan, terima kasih banyak untuk kesempatannya hari ini. Kami boleh main ke sini. Dan nanti mungkin di lain kesempatan kita masih boleh main ke sini ya. Silakan, sangat welcome, Mbak. Sangat welcome, dan teman-teman pun juga boleh ya main ke sini. Oke, jadi teman-teman jangan lupa kita di Bogor memiliki suatu keindahan, yaitu Parahyangan Agung Jagakarta di Taman Sari Ciapus Bogor. Nah, pokoknya hari ini kita belajar banyak, dan terutama untuk saling menghargai dan juga untuk saling mencintai perbedaan yang ada. Nah, akhir kata kita akan menutup dengan salam persahabatan bersama-sama ya. Salam persahabatan, semakin beragama, semakin bersaudara, semakin cinta Indonesia. Dadah.